Edition. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang Internet Addiction atau kecanduan internet. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kru kami, ada Irene Kristinaka, Kairana Taditasuri, Nova Aditya, Nurlia Anggraini, dan Siva Salsabila. Yang kami akan jelaskan pada Internet Addiction ini ada definisi, aspek, faktor, jenis, dampak, dan solusi. Definisi Internet. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adiksi merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi dengan hilangnya kontrol dan melakukan secara terus-menerus. Jadi, adiksi internet merupakan sindrom yang ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan tidak mampu mengkontrol penggunanya saat online. Aspek apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya adiksi internet? Oh iya, di sini saya akan menjelaskannya dan akan membaginya dalam 2 tokoh. Yang pertama, menurut Grives tahun 2015. Nah, aspek yang pertama ada salience, yang dimana seseorang selalu memikirkan internet padahal dia sedang tidak mengakses internet tersebut. Dan yang kedua ada mood modification, yang dimana seseorang dapat mengoping moodnya sendiri. Yang ketiga tolerance, dimana adanya efek perubahan dalam moodnya dia sendiri. Dan yang keempat ada withdrawal symptoms, yaitu gejala dalam penggambaran perasaan tubuh seperti senang, sedih, ataupun bahagia. Dan yang terakhir ada konflik. Nah, konfliknya ini interpersonal. Dan yang kedua sekarang menurut Iqbaria, aspek pertama internet attitude, yaitu penilaian tingkat senang ataupun sedih. Dan yang kedua aspek internet anxiety, yaitu ketakutan seorang menggunakan internet di masa sekarang maupun yang akan datang. Dan yang terakhir meta anxiety, yang dimana seseorang mengalami ketakutan berhubungan dengan internet. Faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi terhadap internet menurut Montague and Rather yaitu ada 3, yaitu faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor biologis. Faktor sosial ini biasanya individu yang mengalami permasalahan sosial cenderung sulit berkomunikasi secara langsung atau face to face, sehingga individu cenderung akan menggunakan internet sebagai wadah untuk berkomunikasi. Jadi individu tersebut akan terbiasa dan cenderung kecanduan terhadap internet. Lalu ada faktor psikologis. Kecanduan internet juga dapat disebabkan karena gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Individu yang mengalami gangguan psikologis cenderung melarikan diri dari masalah, sehingga untuk menerima hiburan dan rasa senang akhirnya menggunakan internet sebagai pelampiasan yang berujung pada kecanduan. Dan yang ketiga ada faktor biologis. Diketahui terdapat perbedaan fungsi otak antara individu yang mengalami kecanduan internet dengan yang tidak. Sedangkan menurut Yang, faktor-faktor adiksi internet yaitu ada gender, kondisi psikologis, dan kondisi sosial ekonomi. Gender, laki-laki lebih sering mengalami kecanduan terhadap game online, situs porno, dan perjudian online. Sedangkan pada perempuan lebih sering mengalami kecanduan terhadap chatting dan berbelanja secara online. Lalu ada kondisi psikologis. Yang kita tahu, masalah-masalah psikologis cenderung dapat mempengaruhi kita menjadi kecanduan terhadap internet. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Individu yang telah bekerja memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kecanduan internet dibandingkan dengan individu yang belum bekerja. Kemudian ada dampak dari adiksi internet, yaitu dampak pada perkembangan fisik, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan pada intelijensi dan fungsi kognitif. Kami akan membahasnya satu persatu, mengapa adiksi internet bisa menyebabkan hal tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi kali ini kami hanya akan membahas 4 saja. Yang pertama, ada dampak perkembangan fisik. Kenapa ya? Kok bisa? Kan hanya melihat saja dengan mata, menggunakan pikiran saja. Nah, maka dari itu
itu, tidak banyak pergerakan yang diciptakan dan bisa menyebabkan mata lelah, sakit kepala, kualitas fisik. Yang kedua, ada perkembangan emosi dan sosial. Pada remaja itu, gak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sosial. Nantinya akan ada lingkungan sosial yang virtual dan tidak dengan kenyataannya. Lalu, yang ketiga, ada perkembangan intelijensi. Apa sih itu intelijensi? Intelijensi yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah, belajar, dan dalam beradaptasi. Mengapa bisa menghambat ya? Karena internet dapat membatasi beberapa aspek mental, yaitu seperti hambatan perhatian, tidak sabaran, dan rasa bingung. Lalu, yang keempat ada fungsi kognitif. Karena adanya penurunan kinerja terkait perhatian di antara individu yang memiliki adiksi pada internet untuk jangka waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Yang terakhir, ada perkembangan moral. Dampak ini terjadi karena pemaparan pada situs-situs yang banyak mengandung unsur pornografi dan kekerasan yang mengakibatkan banyak kasus kekerasan dan kejahatan seksual khususnya di Indonesia karena tidak adanya pengarahan dari orang dewasa. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course. Dude, dinner's ready. I'm not hungry. Oh, I call quits. Why? We're so close to a level up. Dude, I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah. Hey, we're late for class. It's only one day. What harm can it do? Oh, I'll get in trouble for this. Whatever. Let's go and sleep. No, play some more. Hey, don't fall asleep. Dude, what are you doing on the internet? Not sleeping? Who are you? You'll be addicted to the internet if you're on it for so long. Internet addiction? Okay, shall we look over how you've been using the internet? You should all try this out. OX Kids with Nettie. I play games or chat on the internet for more than 4 hours a day. I miss out on academies and other activities due to the internet. I like making cyber friends more than my family. You are using way too much internet. You might be addicted to the internet. Me? No way! I can't be! Oh yeah? Then try to think about how your past life has been. Every day you're on the internet, and look at this. 30 points? What is this? Sir, Duel's asleep again. Why? Why do you never do your homework? Then what do I do? Try fixing your internet using habits from now on. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang internet addiction melalui video animasi yang telah ditayangkan. Contoh kecil internet addiction dapat dilihat dari video tersebut adalah games online, di mana Dude terlalu sering bermain games online, hingga lupa waktu makan, tidur, dan menyepelekan omongan dari ibunya. Karena saking seringnya bermain games online, Dude sering tidak mengerjakan PR, tertidur di dalam kelas, terlambat untuk memasuki kelas, sehingga sering sekali mendapatkan nilai jelek. Selain faktor maupun dampak internet addiction juga punya solusi. Terdapat berbagai cara mengatasi internet addiction, seperti ada rawat inap, rawat jalan, aftercare support, self-help group, dan treatment. Nah, yang termasuk treatment ini ada konseling, ada keluarga, dukungan, kelompok, pendidikan, maupun lokar karya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang internet addiction. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan salam sehat.